dan Kak Supin, kita ketemu lagi dengan adik-adik hari ini dalam ibadah hari Minggu tanggal 9 Oktober Kanona. betul tanggal 9 Oktober. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan beribadah bersama Kakak Nona dan Kak Supina. Selain ada Kak Supina dan Kak Nona, kita masih ditemani oleh Kak Indra, pemain musik kita. Dan ada satu lagi Kak yang bawa firman. Siapa ya Kak? Kakak Sarce. Oh iya bener Kak Sarce. Nah Kak Supin, Iya, Kak. kita mulai aja ya ibadah kita hari ini. Kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena hari-hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya Kak. Nah, hari ini kita mau berdoa sama Kakak Supin. Doa iya. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah kembali di pagi ini. Tuhan, kami mau serahkan ibadah impa dari awal hingga akhir, biar Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin adik-adik. Terima kasih Bapak, anakmu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Nah, tapi berdiri jangan lemas-lemas, Iya, harus Kak. semangat ya Kak Supin. Kita harus lebih semangat lagi karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah, berikutnya kita akan menyanyi satu buah lagu lagi. Apa judulnya Kak Supin? Jalan serta Ya, Yesus. Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kanona, kita mau memuji Tuhan lagi Kak. Ya, lagunya hari ini itu Anak-anak Puji Nama Allah. Musik. Anak-anak puji nama Allah, aku kasih Dia. Anak-anak puji nama Allah, aku kasih
Tuhan kakak. Nah, Kak Supina, tapi sebelumnya itu Kak Supin, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Judulnya apa ya Kak? Ini Kak baca. Oh, baca kitab suci ya Kak. Oke, baca kitab suci. Siap, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah dalam ibadah Impa di pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin adik-adik layan kami agar mereka dapat tenang dan boleh menikmati firman-Mu dengan baik. Juga urapi Kak Sarce agar dapat menyampaikan firman-Mu ini dengan benar. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pintar semua kita sama-sama membaca firman Tuhan-Nya ya adik-adik. Kalau ada adik-adik yang belum bisa baca, gak apa-apa, boleh mendengarkan saja. Tapi kalau ada yang sudah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Dari 1 Samuel 8, ayatnya yang pertama sampai 9. 1 Samuel 8, ayatnya yang pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, judulnya Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya
peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Nah, demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita bersama-sama ya. Nah, adik-adik masih ingat ceritanya Bapak Samuel waktu dia masih kecil, dia masih bayi adik-adik ya. Dia itu diantar oleh ibunya. Wah, ibunya siapa namanya ya? Ibunya Samuel bernama Ibu Hana dan bapaknya bernama Bapak Elkana. Nah, waktu dia sudah disapi susu ya adik-adik ya, ibunya itu membawa Samuel kepada Bapak Imam Eli. Kenapa dibawa ke rumahnya Bapak Imam Eli? Ternyata Samuel ini adalah seorang anak yang diminta oleh orang tuanya dalam doa agar Tuhan mengabulkan permohonan orang tuanya untuk bisa mendapatkan seorang anak. Dan dia berjanji bahwa Samuel akan diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya Ibu Samuel yang bernama Ibu Hana menepati janjinya untuk membawa Samuel kepada Tuhan lewat Bapak Imam Eli. Iya, di rumahnya Bapak Imam Eli, di situ Samuel dididik untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Pada suatu kali adik-adik, Samuel sedang tidur. Seisi rumah sudah tertidur adik-adik. Tiba-tiba ada suara yang sedang memanggil. Samuel, Samuel. Wah, Samuel kaget. Siapa yang memanggil saya? Semuanya orang tidur. Wah, jangan-jangan ini Imam Eli. Maka datanglah Samuel bangun. Dia ngomong ke Bapak Eli, Bapak memanggil saya? Kata Imam Eli, enggak. Saya tidak memanggil kamu, kamu tidur lagi. Tetapi suara itu datang lagi memanggil dia. Samuel, Samuel. Wah, nah akhirnya Bapak Imam Eli tahu bahwa ternyata itu adalah suara Tuhan Allah. Nah, sejak saat itu adik-adik, Samuel rajin berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Caranya gimana? Untuk berkomunikasi dengan Tuhan, caranya adalah dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Nah, Samuel ini adalah seorang anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada Imam Eli dan juga kepada orang tuanya. Dia benar-benar anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Samuel ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat Imam Eli meninggal, Samuel menggantikan Bapak Imam Eli. Dia juga menjadi hakim. Nah, untuk menggantikan Bapak Imam Eli. Wah, ternyata Samuel benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik, karena dia adalah seorang anak yang rajin berbicara kepada Tuhan lewat doa. Nah, adik-adik, hakim itu tugasnya apa sih? Nah, pada saat itu, hakim itu bertugas sebagai pemimpin bangsa Israel. Tugasnya apa ya? Dia adalah mendengarkan perintah Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, saat itu adik-adik, usia Samuel sudah makin tua. Berarti dia umurnya sudah banyak adik-adik ya. Nah, Samuel juga ini punya 2 orang anak laki-laki. Anaknya itu bernama Yoel dan Abia. Karena kelakuan anak-anak Bapak Samuel yang jahat, maka bangsa Israel bilang ke Bapak Samuel bahwa mereka minta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Wah, ternyata omongannya bangsa Israel ini adik-adik itu membuat Bapak Samuel kesal. Dia sedih adik-adik ya. Karena bangsa Israel itu seharusnya
dipimpin langsung oleh Tuhan. Tapi malah mereka minta pemimpin seorang manusia. Nah, dalam hal ini pun Samuel mengadu ke siapa? Ayo. Dia datang mengadukan semua persoalannya, semua beban yang dia rasakan. Kalau dia sedih, dia selalu datang minta petunjuk kepada Tuhan. Seperti kali ini, Bapak Samuel ini datang kepada Tuhan dalam doa. Dia berbicara kepada Tuhan dalam doa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengarkan doa Samuel. Nah, adik-adik, kita juga saat ini ya, adik-adik di rumah, kakak juga teman-teman kita yang lainnya ya, saat ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kok bisa Kak Sarce? Iya, Tuhan Yesus sendiri yang sudah memilih kita, memilih adik-adik dan juga memilih Kak Sarce, sehingga kita memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Masih ingat kan ceritanya? Iya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, adik-adik, maka kita memperoleh keselamatan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita harus tetap hidup dengan taat melakukan firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi. Tuhan Yesus sayang adik-adik di rumah, juga Tuhan Yesus sayang Kak Sarce dan semua orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Nah, dengan hidup selalu berbuat baik kepada semua orang, dan juga kita harus selalu rajin berdoa, rajin datang impa. Ya adik-adik, seperti Bapak Samuel, dia sejak masih kecil, dia sudah hidup taat kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada suara Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, sampai akhirnya apa? Tuhan berkenan memakai Samuel menjadi alat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik juga di rumah seperti itu. Kalau adik-adik hidupnya taat kepada Tuhan, adik-adik selalu berkomunikasi, rajin berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa selalu mendengarkan apa permohonan dan permintaan adik-adik. Ya, adik-adik, mau hidup seperti Samuel yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, yang senantiasa selalu datang berdoa kepada Tuhan. Oke? Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Nah, adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Kita tutup sama-sama. Kak Nona, firman Tuhan pagi ini bagus sekali ya Kak ya. Betul Firman sekali Kak Supin. Ya. Hari ini itu kita diajar tentang firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup taat. Wah, Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Betul sekali ya Kak Supin. Firman Tuhan itu sangat bagus. Waktunya kita mau memuji Tuhan untuk merespon firman Tuhan. Judulnya apa Kak? Judulnya Tiap waktu, tiap jam. tiap waktu, tiap jam. Oke, musik. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah boleh kami sampaikan. Firman-Mu sudah boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, tolong adik-adik kami, agar kami juga dapat menjadi seperti Bapak Samuel yang senantiasa selalu rajin berdoa, senantiasa selalu membawa semua persoalan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa buat teman-teman IMPA lainnya yang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan ya. Kalau ada yang sudah lupa, Tuhan ingatkan untuk mereka mau rajin lagi datang ke IMPA. Tuhan Yesus berkati juga kakak pelayan, agar semua kakak pelayan selalu diberi kesehatan yang baik, serta selalu semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Maranatha, pendeta kami, majelis kami, semuanya Tuhan Kau berkati, agar kami semua semakin saling mengasihi dan semakin takut akan Tuhan. Berkati juga rencana panitia Natal, di mana kami akan mengadakan Natal pada bulan Desember, agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mempersiapkan untuk persembahan. Nah, apa tuh Kak yang mau disiapkan? Nah, Kak? adik-adik yang ada di rumah, boleh persembahannya dititip ke mama, terus papa, atau bisa juga kita di-scan barcode yang ada di bawah ini ya. Nah, untuk merespon persembahan kita hari ini, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, betul sekali Kak, bersyukur kepada Tuhan. Musik. Karena kita sudah memberikan persembahan, jadi kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Jangan lupa sikap tangannya dilipat dan kita berdoa. Kanona yang akan pimpin doa ya Kak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini agar bisa dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak Supin, nggak terasa ya, hari ini ibadah kita sudah mau selesai. Nah, adik-adik dan Kak Supin, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit lagi, masih tetap bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, kita mau menyanyi satu buah lagu, judulnya Yesus Berpesan. Musik. Dalam dunia ini bersinar
akhirnya ibadah ini kita akan nutup ibadah ini, tapi sebelumnya itu kita mau berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami mulai dari permulaan hingga berakhirnya ibadah kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus tetap sertai kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ya adik-adik, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu Kakak Supi. Selamat hari Minggu, Kak Nanda. Selamat hari Minggu adik-adik.